Oke. 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 Sedikit ada trouble ya, tapi nggak apa-apa. Kita fokus lagi ke Marina. Oke. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Oke, tujuan pembelajaran kita apa ya hari ini? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang golongan halogen ya, atau golongan 7A. Jadi nanti setelah kalian mempelajari ini golongan 7A, kita belajar dengan berdiskusi ya, ya, sama seperti kemarin pada saat golongan 1A. Kalian nanti akan mempelajari tentang sifat-sifat fisik dari golongan 7A, kemudian sifat kimia dan kelimpahannya. Ya, itu dulu. Kemudian setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis manfaat, kegunaan ya, dan dampak atau pengaruhnya yang tidak baik ya dari unsur golongan 7A. Ya. Tetap ada positif dan negatif, ada manfaat, ada dampak ya. Oke, kemudian setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis proses pembuatan beberapa unsur ya. Nanti kalian tahu bagaimana cara pembuatannya. Kemudian setelah kita diskusi, nanti seperti biasa akan saya bagikan LKPD, kemudian kalian berdiskusi. Nah, setelah diskusi kalian bisa tampil mempresentasikan apa yang setelah kalian diskusikan di dalam LKPD ya. Jadi di situ nanti problem atau masalahnya adalah berkaitan dengan golongan 7A ya, berkaitan dengan sifatnya, kemudian berkaitan dengan kelimpahannya, manfaat dan dampaknya, dan juga cara pembuatannya ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita semua bisa lebih paham lagi apa sih yang namanya golongan 7A ya. Oke, dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri dan integritas melalui kegiatan pembelajaran kimia unsur golongan 7A dengan baik ya. Tetap apapun itu pembelajarannya, kita harus mendapatkan nilai karakter. Nah, itu yang harus kalian bawa setiap hari ya. Nah, jadi sikap atau sifat itu melekat dalam diri masing-masing, dan itu bisa kita dapatkan kalau kita melakukan pembiasaan ya. Nah, jadi salah satu pembelajaran kita hari ini adalah untuk membentuk sikap itu tadi ya, sikap mandiri dan integritas. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira oke, tidak ada. Sekarang kita masuk ke berikutnya nak. Ini golongan halogen ya. Golongan halogen terdiri dari, coba tolong disebutkan nak. Fluor, brom, iodium, argon. Oke, sekarang saya tanya, kalau fluor, Kak Salsa, fluor itu lambangnya apa nak? Fluor? F. Oke, good. Fluor? Nabila. Cl. Kemudian brom, Safira, Br, iodium, Friska, I. Kemudian astatin, kalmia, At, astatin ya. Oke, good. Ini sebenarnya hafalan kita waktu di kelas 10 ya. Jadi kan waktu itu saya minta golongan 1A sampai 8A kita harus simpan di sini. Kita harus punya hafalannya ya. Nah, sering-sering murojaah juga ya nak ya, karena semua itu berkaitan. Pelajaran kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu semua kait-mengkait. Oke. Next. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini gambar apa ya nak ya? Saya nggak lagi jualan ya. Ini gambar pasta gigi. Ada tertulis di kanan apa itu nak? Pencegah gigi berlubang. Kira-kira yang bisa mencegah gigi berlubang karena ada apa nak di situ nak? Ada unsur apa dulu di situ? Ada klor kah? Ada astatin kah? Atau apa? Klor. Ya, bagus. Jadi pasta gigi atau kita bilangnya apa nak? Odol. Nah, itu mengandung unsur fluor ya.
Jadi bisa dimanfaatkan untuk mencegah gigi berlubang. Kemudian untuk pertumbuhan gigi juga ya. Fluoride itu manfaatnya seperti itu. Jadi ya sebagai syaratnya juga supaya gigi tidak berlubang, rajin-rajinlah sikat gigi, terutama apa? Sebelum tidur, ya kan? Kemudian kenapa? Karena kita tidur itu berapa? 6 jam, 7 jam, 8 jam ya. Kalau gigi kita kotor, nah itu yang bisa menjadi sumber itu tadi penyakit. Lama-lama giginya berlubang, kemudian akhirnya sakit dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita sebelum apa nah? Kita harus sikat gigi apa sih? Sebelum sebelum apa tadi? Sebelum sholat subuh. Jadi ya kalau sebelum sholat zuhur nggak boleh? Boleh. Ya, jadi hadis Nabi itu mengatakan apa nak? Sebelum sholat, sebelum berwudu, sebaiknya kita siwak. Ya, siwak itu yang menyikat gigi ya nak ya. Nah, jadi kebiasaan menyikat gigi itu Nabi yang mengajarkan, ya. Bukan sebelum dunia kedokteran mengajarkan, Nabi sudah mengajarkan kepada kita, ya. Jadi paling sedikit ya 5 kali. Mungkin kalau saya nggak kelima-limanya pakai odol ya, sekedar. Kalau siwak itu siapa yang pernah ke Mekah tahu siwak itu seperti apa nak bentuknya? Tahu. Ya seperti kayak batang aja gitu ya. Jadi nggak ada tempat untuk odolnya. Kalau sikat gigi kan ada tempatnya ya, busa itu untuk odol. Itu dia sekedar kayak digosok gitu aja ya nak ya. Tapi ya jangan kuat-kuat lah ya, tiap hari sehari 5 kali 6 kali giginya nanti rontok pula giginya ya. Ya pelan aja sekedar, terus dibantu dengan kumur-kumur ya. Oke. Dah, berarti di rumah besok beli Pepsodent ya. Oke. Next, berikutnya. Sekarang kita masuk ke sifat fisik dari unsur-unsur halogen ya. Kalian bisa lihat. Pertama kita lihat dulu dari mananya? Warna. Ya. Warnanya, fluorin warnanya apa? Coba dulu dibaca. Kak. Fluorin warnanya apa, Kak? Kuning muda. Kemudian fluorin warna hijau, bromin warna merah tua, iodin warna hitam. Oke. Berbeda ya. Ada yang sama dengan golongan 1A ya. Ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Oke. Kalau kita lihat dari sini, dia memiliki warna yang berbeda-beda. Kemudian, apalagi yang agak menarik dari sini? Coba kita lihat titik leleh dan titik didihnya, nak. Ya, titik leleh dan titik didihnya gimana? Dari fluor ke iodin semakin besar. Ya. Kemudian kita lihat juga jari-jarinya juga seperti itu ya, karena semakin banyak periodenya, ya kan? Maka jari-jarinya juga akan semakin besar ya. Ada energi ionisasi, kemudian ada energi ikatan dan sebagainya ya. Oke, next kita masuk. Sekarang kita lihat wujudnya. Oke. Coba Kak Nadine lihat dulu. Apa itu? Fluorin dan klorin dalam bentuk gas ya. Biasanya kita menuliskannya gimana nak? Kalau menuliskan gas fluorin gimana nak? Cara menuliskannya? F2. Kemudian gas klorin menuliskannya Cl2. Ya, jangan lupa angka 2-nya ya. Berarti itu termasuk molekul diatomi. Aduh, itu pelajaran kelas 10 ya. Tolong ini lagi memorinya ya. Oke, next. Bromin. Adinda? Cair ya. Kemudian berikutnya iodin padat ya. Kita lihat ya. Ini adalah satu golongan, tapi ternyata wujudnya berbeda-beda ya. Ini nanti ada kaitannya dengan gaya van der Waals ya. Di kelas 10 ya, kita sudah belajar ya gaya van der Waals. Oke, next. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kalau titik didih, titik lelehnya semakin besar, begitu juga kerapatannya ya nak ya. Kemudian daya oksidasinya semakin berkurang karena E-nya semakin positif. Oke, next. Sekarang kalau kita lihat sifat kimianya ya. Halogen itu bereaksi dengan logam. Misalnya Na, logam Na bereaksi dengan Cl2, maka akan terbentuklah itu tadi garam
NaCl. Begitu juga kalau Cl bereaksi dengan Mg akan terbentuk MgCl2. Kemudian halogen juga bisa bereaksi dengan non logam, misalnya karbon bereaksi dengan Cl2 membentuk CCl4, atau halogen juga bisa bereaksi dengan hidrogen membentuk HF dan seterusnya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut? Ini diam tanda paham ya, bukan tanda bingung ya. Oke, nah, ya 12 akwat luar biasa. Oke, sekarang kita lihat proses pembuatan ya. Ada beberapa proses pembuatan fluorin. Jadi fluorin ini diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. Ya, kemudian elektrolisisnya dilakukan pada tempat yang terbuat dari baja. Nah, kemudian di mana ada katodanya terbuat dari baja dan anodanya dari karbon atau grafit. Ya, nanti ada prosesnya. Oke, next kita masuk ke pembuatan klorin. Nah, klorin ya seperti kita tahu tadi ya dari air laut ya nak ya. Nah, oke. Kira-kira nak kalau di Indonesia di mana kita banyak menemukan pulau yang banyak menghasilkan garam? Di mana? Pulau Jawa, Madura ya. Madura. Kemudian ada lagi, ada satu informasi, pernah dengar garam Tejakula. Garam Tejakula tadi sebenarnya saya mau juga masukkan video itu, tapi saya takut nanti durasi kita nggak cukup. Oke, next lain pertemuan nanti saya bagi videonya tentang garam Tejakula. Itu garam yang sudah mendunia, itu dihasilkan di Pulau Bali. Ya, jadi kalau kita nanti sekali traveling ke Bali, nah bisa lihat pembuatan garam Tejakula ya. Oke, sekarang klorin itu dihasilkan dengan proses Downs ya. Nah, tetap juga prosesnya melalui elektrolisis leburan NaCl. Oke, kemudian ini untuk bromin juga seperti itu ya, sumbernya dari air laut juga, dengan prosesnya juga seperti ini. Jadi setiap unsur itu masing-masing ada cara pembuatannya ya. Oke. Kemudian ini iodin. Kalau iodin itu terdapat dalam natrium iodat ya. Jadi salah satu tumbuhan itu namanya ganggang laut. Ganggang laut tahu ya? Kalau yang pernah ke pantai, jalan-jalan ke pantai, nah itu lihat ganggang laut warnanya apa nah? Kalau ganggang laut hijau. Ternyata ganggang laut itu banyak kandungan iodinnya ya. Oke, kemudian astatin. Astatin ini adalah salah satu unsur di golongan 7A yang bersifat radioaktif dengan dengan waktu parunya yang cukup pendek yaitu 8,1 jam. Oke, coba kalau saya tanya, kalau di golongan 1A unsur yang mana yang bersifat radioaktif? Unsur yang mana? Coba kita murojaah sedikit. Golongan 1A, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Jadi yang mana yang bersifat radioaktif? Fr atau fransium. Ya, itu kalau di golongan 1A. Tapi kalau di golongan 7A itu adalah astatin, ya, yang bersifat radioaktif, ya. Oke, kira-kira nak sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang coba diamati nak. Ini gambar apa ya nak? Kira-kira nak? AC sama kulkas. AC dan kulkas. Oh, Kak Tita cepat kali responnya. Oke, kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, ada nggak kaitannya dengan materi kita? Golongan 7A. Ada nggak kira-kira? Kenapa harus saya tampilkan gambar ini AC, ini kulkas? Coba dulu. Kira-kira kalau dari Kak Nabila, apa kira-kira nak? Kak Aska? Kira-kira kenapa ya
sifatnya ini sama kan? Apa nak di sini? Ini AC, ini kulkas, dingin. Oke. Kalisa, kira-kira kalau udah ada clue-nya dingin, apa kira-kira hubungannya dengan ini kita, materi kita? Dingin, AC dingin, kulkas dingin. Apa nak? Pendinginnya. Pendinginnya apa nak? Pernah dengar? Pendingin AC, pendingin kulkas itu namanya freon. Freon atau juga ada disebut CFC, karbon fluoroklorida. Ya. Jadi pendingin itu salah satu unsurnya adalah ada di golongan 7. Ya, makanya masih ada kaitannya, ya. Oke, jadi kalau tadi pertanyaannya berhadiah mungkin cepat ya jawabnya ya. Oke, ya. Jadi tadi itu namanya ada pendinginnya, ya. Kenapa AC itu bisa jadi dingin? Kenapa kulkas itu bisa jadi dingin? Itu karena ada pendinginnya, ya. Oke, Maiza. Oke, berikutnya ini adalah manfaat dan dampak dari unsur-unsur tersebut ya. Misalnya, fluor sebagai pendingin lemari es atau AC, ya. Di situ namanya CFC atau ada juga yang menyebut freon. Kalau freon rumusnya CF2Cl2 ya. Nah, itu kalau dia itu manfaatnya sebagai pendingin ya, bermanfaat untuk kita ya, AC bermanfaat, kulkas bermanfaat. Tapi ada juga dampaknya. CFC ini jika bereaksi dengan O3 atau ozon ya, menyebabkan berkurangnya kadar O3 sehingga ozon tidak mampu mencegah sinar UV datang ke bumi. Atau kalau istilahnya CFC ini bisa merusak lapisan ozon atau membuat lapisan ozon menjadi tipis ya. Itulah sekarang istilahnya apa? Pemanasan global ya. Oke, tapi kalau itu berlebihan ya. Segala sesuatu yang berlebih itu pastilah ada dampaknya ya. Oke, kemudian berikutnya kita lihat klor sebagai pelarut ya, biasanya obat bius. Nanti anak-anak 12 akhwat kalau ada yang mau jadi dokter ya atau mau jadi spesialis, dokter spesialis. Biasanya spesialis apa nak yang kalau pakai obat bius? Coba dulu Kak Karunia, spesialis apa namanya? Spesialis anestesi ya. Jadi sebelum dokter itu misalnya mau melahirkan ya atau sesar gitu ya, sebelum dokter kandungannya melakukan ininya biasanya dokter anestesi dulu yang bekerja ya. Sudah pembiusannya jalan, udah baru dokter yang ininya muncul ya. Jadi seperti itu obat bius ya. Kemudian kalau brom juga bisa untuk zat pemadam kebakaran. Tapi kalau terlalu banyak juga bisa merusak ke otak dan sistem saraf ya. Oke. Kemudian NaCl, NaI, NaCl. Jadi pernah dengar penyakit yang disebabkan oleh kekurangan garam, tapi garam yang seperti apa? Garam yang beriodium ya. Jadi bisa menyebabkan penyakit apa? Gondok ya, gondok ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Oke. Kita lihat kalau seperti itu. Kita lanjut ya dengan video pembelajaran tentang golongan halogen. Oke. Nanti anak-anak silakan dicatat ya kalau ada yang ini informasi terbaru yang selain yang saya berikan di e-booknya kemarin ya nak ya. Oke. Sebelum kita mulai buka videonya seperti biasa, saya minta dulu kita kembali ke kelompoknya masing-masing. Masih ya? Kelompoknya masih ingat ya nak ya? Oke, saya bacakan lagi. Kelompok 1 Atika, Mutia, Kalisa, dan Cut. Oke. Kemudian kelompok 2 Afifah, Wanda, Fani, Dira, dan Friska. Kelompok 3 Kalmia, Najla Rahma, Maiza, Aska, dan Najla Hazila. Kelompok 4 Tifa,
Safira, Dinda, Salsa, dan Nadim. Oke, silakan Nak. Oke. Formasi duduk ya. Ya. Formasi duduknya diatur ya Nak sedemikian rupa sehingga proses diskusinya bisa berjalan lancar. Oke. Tempat duduknya boleh disingkirkan dulu Nak. Ya, nanti mejanya boleh disatukan. Disatukan atau kursinya yang biasa gimana? Gimana baiknya? Oke. Ayo. Saya sudah cetak LKPD ya sebanyak 19 ya. Oke, formasi duduknya sudah enak, sudah nyaman. Kursinya kurang? Oke. Ini ada satu. Atika. Bentar. Sudah. Atika sudah. Kemudian ini kelompoknya kita. Kemudian ini kelompoknya Kalnia. Kemudian ini kelompoknya Atika. 3 ada 5. Boleh. Oke, sudah ya, LKPD sudah semua. Oke, LKPD sudah saya bagi. Seperti biasa ya Nak ya. Tetap kita mengharapkan, tetap kita menginginkan ya sikap yang mandiri. Ya, yang mandiri dari anak-anak semua. Kemudian nanti kalau memang ada soal yang belum bisa kalian jawab, kalian bisa diskusikan. Kalau memang belum juga bisa dijawab, please ask me, ya, boleh bertanya kepada saya ya. Tapi pertama adalah sikap mandiri dulu yang diinginkan, ya. Mandiri itu artinya berusaha dengan sekuat tenaga, ya, dengan hasil usaha kalian sendiri, ya. Oke, silakan Nak. Sambil kita lihat, yang berikut adalah video pembelajaran yang kalian suka adalah Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Kayaknya kecil mungkin. Atau itu dimajukan sedikit. Nah, ini agak di mana ya? Oke. Nanti pindah lagi. Oke. Kita dekatkan sedikit apa kita video kita supaya suaranya masuk ya Nak ya, sama gambarnya lebih jelas.
HCl, natrium klorida. Dan di belakangnya ada siapa? Cl. Dan Cl termasuk golongan alumni. Oleh karena itu, selalu anggota dari alumni itu Thank you. Nanti kita mundurin lagi ya. Ada tanggal. Jadi halogen itu adalah pembentuk garam ya. Halos dan genos. Dan apakah adalah angkanya berkurang satu tadi? Iya, itu adalah 10, 18, 24, 18. Jadi dia berkurang satu. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah Jadi halogen 27 ya. Elektron terluarnya adalah 7 atau elektron valensinya 7. Makanya dia dimasukkan ke golongan 7A. Oke, kita lihat di sini belakangnya elektron valensinya ternyata adalah 7. Artinya apa? Dia stabil dengan cara Sambil dikerjakan LKPD-nya, sambil didengarkan videonya, Insya Allah besok di jam kita yang berikutnya ya, kita presentasi anak ya, dengan lebih semangat. yang pertama, dia adalah menangkap satu elektron. Berarti sifat yang pertama adalah ke elektronegatifan. Mudah menangkap elektron ya, ke elektron negatifan yang tinggi. Halogen bersifat oksidator ya, karena dia mengalami reduksi. Pelajaran kelas 11 ya. Atika, saya putar sedikit-sedikit ya. Oke.
tampaknya jari-jari ya. Dari atas ke bawah, jari-jarinya semakin besar ya. Contoh misalkan hasil lepas. Kemudian bilongsnya juga bervariasi. Kurang pas ya. Jadi bilangnya berbeda-beda. Ketika itu bilangnya adalah plus 7, yang ini adalah plus 5, yang ini adalah plus 3, ini adalah plus 1, yang ini adalah plus 1, ini adalah seluruhnya. Jadi kasih autorito karena saking banyaknya bilangnya itu. Ya. Sifat yang keenam. Sifat L ya. yang kelima. Bisa bervariasi ya nak ya bilongsnya. Sifat yang kelima dapat bereaksi dengan logam. Dapat bereaksi Dapat bereaksi juga dengan logam. dengan logam. Dapat berat. Jadi dapat bereaksi dengan logam itu berat. Yang berikatan dia karena logam ketemu melogam tapi berikatan dia. Contoh yang saya sangat presiden kemudian kita dengan logam sekarang dapat juga dapat bereaksi dengan sesama logam sesama Ini nggak 15 menit tadi kak? Udah di setting, jadi nggak perlu 15 menit ya kak? Oh, baru tadi yang belum setting. Masih kak? sesama melakukan peningkatan vokal. Oke. Sifat yang keenam, ini harus dikuasai semua. Ya, sifat keenam itu adalah makin ke bawah, makin ke bawah. Masih cukup. Tadi dari F menuju ke bawah ya, makin ke bawah. Keraktifan halogen semakin menurun. Nah, semakin di bawah kereaktifannya semakin menurun. Semakin menurun. Jadi yang paling reaktif itu adalah yang paling atas itu. Yang paling reaktif yang mana Kak Tita? Yang paling Semuanya adalah pas ya. support ya. Support Itu unsur fluor yang paling reaktif. itu adalah paling reaktif. Sambil dikerjakan dengan PD-nya, sambil berdiskusi, sambil mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Di atom itu merupakan molar di atom di oh yaitu F2 ya F itu jadi nanti F2 Cl dibagi Cl2 Br dibagi Br2 jadi ini I2 lalu aktif lagi aktif ternyata klorin sama klorin itu wujudnya adalah gas kan? Jadi kalau kita nyebutkan gas klorin bukan padatan klorin atau cairan klorin itu salah. Ya. Kalau yang Gl ternyata Di F dan Cl itu gas ya nak ya, jangan lupa ya. tapi itu sudah muat. Brom itu cairan. Kalau itu adalah padatan. Tapi bukan menyempit. Kalau yang ini ya padat.
atas ke bawah. Ternyata semakin ke atas oksidator Kebalikannya dengan oksidator ya. Jangan terbalik ya. Oksidatornya semakin kuat, tapi titik didihnya kebalikannya. Dari atas ke bawah, titik didihnya semakin besar. Kalau oksidator dari bawah ke atas semakin kuat. bawah. Supaya nanti saya buatkan aplikasinya. Aplikasinya adalah Jangan lupa trik asiknya ya. Itu adalah salah satu clue atau cara ya, cara cepat kita mengingatnya atau cara cepat kita menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi tetap ada triknya. bisa misalnya bahwa contoh misalkan saya punya S2 ditambah dengan kaki ya. Berarti usulnya yang mana? Usulnya yang ada dua namanya yang adalah singkat karena dia dalam bentuk senyawa kamu sama dengan berarti usul berdasarkan kita aja usul tidak aja yang bawah atas bisa bawah Keaktifan di kelompok ya, saya sambil menilai ya. yang awalnya dia sengaja dia menjadi senyawa yang awalnya senyawa dia juga sengaja jadi soal saya adanya apa? Karena yang bawah berdasarkan kelas tidak bisa. Sifat dari dan lanjut ini halogik merupakan molekul diatomik. Sekarang saya lanjutkan halogik yang berupa senyawa. Yaitu pada senyawa apa? Senyawa yaitu halida. Saya punya HF, tidak ada HF. Saya punya HCl, saya punya HCl, saya punya HF. Semakin ke atas itu semakin reaktif. Oke. Kemudian yang lainnya adalah ini berarti yang paling reaktif adalah siapa? HF. Semakin cepat apa yang terjadi? Pertama, Supaya fokus ya, Kak Wanda. Supaya fokus. Jadi reduktornya semakin kuat ya nak ya. Untuk asamnya juga semakin kuat ya. Dari FCl BRI semakin ke bawah asamnya semakin kuat ya. Kalau reaktifannya yang paling reaktif adalah fluor ya. Dari bawah ke atas reaktifannya semakin besar. Ini juga semakin besar. paling atas ternyata titik-titiknya paling besar walaupun energinya kecil. Ya. Kenapa? Karena bentuk Kenapa HF titik didihnya paling besar? Karena adanya ikatan hidrogen ya. Di pelajaran kelas 10 ya, masih ingat ya. Jadi HF itu kenapa titik didihnya besar? Karena di situ terbentuk ikatan hidrogen.
digunakan untuk campur dialkoholik, yaitu NaCl. Oke. Kemudian Kalau kebanyakan makan garam kenapa nak? biasanya digunakan untuk Bisa darah tinggi, ya darah tinggi. tidak zat aktif pada bensin atau menggunakan untuk aktivitas, yaitu ferrosulfati atau sebagai obat penenang, yaitu NaPN. Untuk yang itu biasanya dihidroform, yaitu CHI3, antiseptik biasanya ya. Atau juga digunakan sebagai penyakit mencegah penyakit gondok, yaitu NaI3 dan yang Oke, supaya lebih paham saya berikan latihan soalnya. Latihan silakan nanti dicoba, lakukan kalau di kolom komentar supaya saya tahu pemahaman dari teman-teman semua. Reaksi yang tidak berlangsung. Ada istilah mendesak itu ya, yang atas bisa mendesak yang di bawahnya. Atasan mendesak bawahan, ya. Atasan mendesak bawahan. Yang A, CL2 yang B, BL2 tambah yang C, F2 tambah NaC, yang B, BL2 terakhir yang B, sorry yang E, ya, F2 tambah NaC. Oke, silakan pilih apakah A, B, C, D atau B. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan bisa ketemu kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya supaya bisa membuat video yang lebih menarik dan lebih bagus ke depannya. Kalau menginginkan materi silakan ada di YouTube, jangan lupa follow ya. Oke, semoga bisa semangat belajar. Salam sukses dari Kipude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asiknya belajar kimia ya. Ternyata kimia itu memang mengasihkan, ya. Oke, semangat mengerjakan LKPD-nya ya nak. Kira-kira kelompok 1 ada yang mau ditanyakan nak? Ada kesulitan? Tidak ada. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kelompok 2 ini lagi berjuang juga nih kelompok 2. Ada kesulitan nak? Ada, alhamdulillah. Semangat. Kakak Wanca semangat. Kakak Friska juga semangat. Oke, kelompok D ya nak. Kakak Kania ada kesulitan? Aman, aman dan terkendali, Masya Allah. Oke, kelompok 4 Kakak Tita. Oke, ada request dari kelompok Kak Tita untuk kita review nak. Oke, boleh. Semua boleh. Sambil ya, kelompok lain silakan langsung mengerjakan LKPD-nya sambil juga mendengarkan video. Ini kebetulan minta diulang kembali. Oke, sambil dilihat dan didengarkan kalau ada yang sorry, sebentar. Kita ulang lagi videonya. Oke. Volume cukup ya nak ya, karena ini udah full di laptop saya nak. Sudah 100 ya. Kalau perlu kursinya mau diputar nak, sambil mendengarkan kembali videonya boleh. Waktu kita sampai seperti biasa ya 8.50. Insya Allah kita masuknya on time. Mungkin tadi terlambat sedikit, tapi keluarnya kita on time ya. Karena berikutnya ada pelajaran fisika ya nak ya. Kebetulan
kali 40 menit ya. Insyaallah dipercepat ya LKPD-nya ya. 8.50 nak ya. termasuk golongan alumni. Oleh karena itu, tahu anggota dari alumni itu siapa? Anggota dari Senang saya melihat kekompakan ya. Kalau berdiskusi itu adalah salah satu apa ya, pembentukan karakter ya dengan berdiskusi. Jadi bisa saling berbagi, tidak mau egois ya, hanya pendapatnya sendiri saja yang paling benar ya, tidak ya. Jadi itu adalah salah satu cara membentuk karakter kalian ya, dengan berdiskusi, bekerja sama, saling membantu ya, saling membantu antar teman. Tapi tetap kemandiriannya juga tetap harus ada dan integritas, bertanggung jawab ya. Semangat Kak Nabila. Semangat. Kalau kalian merasa badannya kurang fit atau apa, saya sarankan istirahat aja dulu 1 hari, 2 hari ya nak ya. Nggak perlu ke sekolah ya. Istirahat, makan yang banyak, tidur yang banyak, insya Allah stamina-nya akan kembali ya. Jangan dipaksakan datang ke sekolah kalau memang badan kalian kurang fit ya. Terus masker juga tetap ya. Oke, saya kebetulan karena saya kalau pakai masker nanti suara saya nggak keluar. Jadi saya buka, tapi kalau ini saya tetap pakai masker. Merah, kuning, hijau. Jadi kayak lampu itu ya nak ya, lampu lalu lintas. Merah dulu, kemudian kuning, hijau, gampang ya. Kemudian iodin hitam. Nanti golongan 2A beda lagi warnanya ya. Nah, waktunya ya 5 menit lagi. Ayo, bersegera. Ayo, semangat. Jangan lupa ditulis nama di setiap LKPD dan kelompoknya nah. Oke, kelompok Kak Tita tadi sudah dapat jawabannya dari video tadi nak? Sudah ya? Masya Allah ya. Jadi pembelajaran itu bisa dari berbagai sarana ya, dari buku, dari e-book, dari video, dari internet ya. Semua informasi bisa kita dapatkan dengan sangat mudah ya sekarang ini ya nak ya.
Percepat. Contoh misalkan hasil 4. Tadi bilangnya beda-beda. Yang adalah plus 7. Yang adalah plus 5. Yang adalah plus 3. Yang adalah plus 1. Dan ini adalah 5. Jadi dalam semuanya dia punya pivot yang juga bisa generasi outline sifat yang ke-6, sifat yang ke-5. Kak Mutia ada kesulitan? Ya, Masya Allah. Oke. Kak Nadine, semangat nak. Ada kesulitan nak? Gak ada. Dengan logam. Kak Afifah ada kesulitan? Gak ada, Masya Allah. Kak Kalmia? Gak ada, aman ya. Yang berdikatan dia karena logam dan non-logam. Kemudian itu dengan logam. Sekarang dapat juga dapat bereaksi dengan sesama logam. Oke, waktu sudah mendekati ya. Halaman 50 kita tuntaskan ya pembelajaran kita. Nanti akan membentuk senyawa kovalen. Senyawa kovalen contohnya apa? Yaitu BCl3, itu non-logam, Cl bukan non-logam. Kelompok 1 gimana? Hampir? Sudah mau tuntas? Hampir, oke. Alhamdulillah. Kelompok 2 sedikit lagi. Kelompok 3 nak? Sesama. Oke, sedikit lagi. Kelompok 4 nak? Sedikit lagi ya. Insya Allah halaman 50 kita tuntaskan. Sebelum halaman 50 kita tuntaskan ya, karena akan pembelajaran berikutnya fisika ya. Dari F menuju ke apa ya? Keaktifan halogen semakin menurun. Saya senang melihat ketekunan kalian, kebersamaannya ya, kekompakannya dalam berdiskusi ya. Luar biasa 12 akwat ya, Masya Allah banget. Jadi kesimpulannya adalah Jadi nanti waktu kalian kuliah pun nah ya, tetap banyak nanti akan banyak tugas kelompok, kerja kelompok ya. Jadi kalau dari sekarang kalian sudah terbiasa berdiskusi dari kelompok, nah insya Allah akan mudah ya nanti pada saat kalian kuliah ya. Karena nanti kuliah tuh tugasnya lebih banyak lagi ya nak ya. walaupun di atom itu merupakan molek di atom. Berapa? 2. Oh ya, F2 F itu jadi nanti F2 CL2 CL2 BA2 jadi ini adalah ternyata klorin sama klorin itu wujudnya adalah gas. Nah, jadi kalau kita nyebutkan gas klorin bukan padatan klorin atau cairan klorin itu sama. Kalau yang Br ternyata dia adalah cairan, tapi mudah menguap. Cairan yang mudah menguap. Oke, gimana? Sudah bisa kita kumpul nak? Ayo. Tapi mudah menyibuk. Wah
kita sudah sampai di penghujung, nak. Gimana? Kelompok 1. Oke, kelompok berapa yang bisa mengumpulkan duluan? Sudah selesai. Jangan lupa nama dan nama kelompoknya ya. Besok persiapkan dirinya untuk presentasi ya, dengan suara atau intonasi yang bagus dan apa ya, gerakan yang yang meyakinkan gitu ya. Jadi kalau presentasi itu jangan takut-takut, malu-malu, jangan ya. Tapi menghadap audiens dengan tatapan yang yang fokus, kemudian dengan suara atau intonasi yang bagus ya, sehingga nanti nilainya juga bagus ya. Nilai pada saat diskusi saya nilai, pada saat mengerjakan LKPD saya nilai, pada saat presentasi juga dinilai ya. Oke, gimana? Kita tutup dulu ini videonya. Kelompok 4 gimana? Kita udah cukup tadi informasinya dari video. Nah, alhamdulillah ya. Jadi informasinya bisa untuk membantu kalian mengerjakan LKPD ya, membantu memecahkan masalah dalam LKPD. Gimana kira-kira? Bisa kita kumpulkan, nak? Oke, ayo kita kumpulkan kelompok berapa dulu nih? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Ayo. Sebelum kita ini, ayo. Oke, nama jangan lupa, kelompok jangan lupa. Oke, terima kasih kelompok 1. Alhamdulillah sudah menyelesaikan ya. Berikutnya, kelompok berapa berikutnya? Oke, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3 di mana? Are you ready? Ya kan gitu ya. Are you ready? Masya Allah, kelompok 4 sudah menyelesaikan dengan baik. Ya, 2 kelompok lagi. Kita berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan durasi ya nak. Oke, kelompok 3, Masya Allah, selesai, tuntas. Kelompok 2, 1 menit lagi, kelompok 2. Hitungan berapa nih? Hitungan ketiga. 1, 2. Hitung mundur atau hitung maju? Oke. Ya, jangan lupa namanya nak ya. Oke, alhamdulillah kelompok 4 berhasil menyelesaikan dengan baik ya waktunya. Oke. Waktu kita sudah menunjukkan 8.50 ya. Oke. Anak-anak, waktu saya sudah habis. Seperti biasa, sebelum kita tutup pembelajaran ini, nanti kita akan berdoa, doa kafaratul majlis. Saya ingatkan, pertemuan berikutnya besok ya nak ya. Besok jam berapa kita? Jam kedua. Jam 2. Kita presentasi seperti yang kemarin ya. Setiap kelompok maju, kemudian nanti ada soal-soal kognitif ya. Kemudian nanti kita seperti biasa membuat refleksi, membuat kesimpulan ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini dan besok ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup? Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak. Masya Allah. Tidak ada ini karena sudah paham ya? Masya Allah.
pembelajaran PBL kita hari ini. Masih ingat apa itu PBL? Problem Based Learning ya. Kita sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik ya, dengan melalui diskusi secara berkelompok. Kita ini ada 4 kelompok. Nah, insya Allah besok kita ketemu lagi untuk presentasi LKPD masing-masing kelompok ya. Siapkan diri kalian, senyumnya yang banyak ya kalau presentasi, jangan manyun, jangan cemberut ya. Nah, jadi audiensnya pun melihatnya enak ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini nak dengan bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum 12 ahwat ya. Thank you very much for your support. Oke nak, kamera kita boleh dimatikan?